ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق الإنسان ضعيفا وقال موسى ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم. Al-Hadis. Adik-adikku yang Bapak banggakan, yang kakak banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka walaupun melalui dunia maya. Ya, tetapi mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita. Dan mudah-mudahan amal soleh yang sebelumnya kita lakukan, qiyamul lail, tahajud, sholat subuh, mudah-mudahan sekali lagi Allah catat sebagai amal soleh. Ya, amal soleh yang menjadi investasi bagi adik-adik sekalian, juga bagi kakak-kakak pembina. Adik-adikku yang kakak banggakan, sebelum kakak menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, kakak memohon kepada kalian untuk menyisipkan kalimat doa dalam setiap untayan doa yang adik-adik panjatkan kepada Allah. Terkhusus doa itu untuk Bapak dan Ibu guru, ya, yang sekarang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan penyakit, ya. Tentu mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah dan Allah segera mencabut penyakit yang sedang menimpa guru-guru kita semuanya. Baik, adik-adikku yang kakak banggakan, materi yang akan kakak sampaikan pada kesempatan kali ini tentu sedikitnya ada berkaitan dengan kepramukaan. Ya. Bagaimana kita yang memiliki jiwa pramuka sejati harus mampu dan memiliki kepedulian kepada diri kita masing-masing, juga kepada orang lain. Kita sadar bahwa setiap manusia masing-masing memiliki kelemahan. Tidak terkecuali, baik itu pedagang, pekerja, seorang dokter, seorang menteri, seorang raja, bahkan seorang presiden. Pasti yang namanya manusia memiliki kekurangan. Namun terkadang kita tidak sadar bahwa di balik kelemahan diri kita, di balik kelemahan orang lain, maka justru di sana tersimpan potensi yang luar biasa untuk kemajuan kita, kebahagiaan kita, dan kesuksesan kita. Maka muncullah modernisasi sekarang, ya, kemajuan di berbagai bidang, ya, pendidikan, sosial, politik, budaya, ya. Itu semua adalah berawal dari kesadaran kita, kepedulian kita kepada kelemahan diri kita dan kelemahan orang lain. Tetapi pada situasi dan kondisi tertentu, adik-adikku sekalian, ya, terkadang manusia itu menjadi makhluk yang paling buas. Kenapa? Karena ia mencari kelemahan orang lain bukan untuk ditutupi, tetapi dijadikan sebagai korban dari hawa nafsu kita.
Jadi kelemahan orang lain dimanfaatkan oleh kita untuk kepentingan pribadi. Ini yang tidak boleh. Adik-adikku yang kakak banggakan, oleh sebab itu maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita memiliki kepedulian, ya, memiliki sifat peduli yang luar biasa kepada kelemahan diri kita, juga kepada kelemahan orang lain. Sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang, maka orang-orang berusaha untuk menghilangkan kelemahan diri dan menghapus kelemahan orang lain. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ada satu peristiwa, ada satu pengajaran yang bisa kita petik pelajaran dari peristiwa ini. Nah, adik-adikku yang kakak banggakan, satu ketika Rasulullah akan menyembelih seekor kambing. Maka para sahabat saat itu sibuk mencari kelemahan masing-masing, mencari kelemahan orang lain. Maka setelah dipelajari kelemahan para sahabat saat itu oleh sahabat-sahabat yang lainnya, maka salah satu sahabat menghadap kepada Rasul. Ya Rasulullah, alaya dabhuha. Wahai Rasul, biarkan saya yang menyembelih kambingnya. Sahabat yang lain tidak mau kalah. Ia menghadap kepada Rasulullah. Seraya berkata, ya Rasulullah, alaya salhuha. Wahai Rasul, biarkan saya yang menguliti dan menurunkan dagingnya. Sahabat yang lain pun iri, ia tidak mau ketinggalan, ia ingin menghapus kelemahan orang lain. Maka ia menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, alaya tobhuha. Wahai Rasul, biarkan saya yang memasak dagingnya. Melihat semangat para sahabat seperti ini saling menutupi kelemahan yang satu dengan kelemahan yang lain, Rasul sangat bahagia pada saat itu. Namun Rasul masih melihat kelemahan yang harus ditutupi dan harus dihilangkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pada saat itu mengatakan, wa alayya jam'ul hatabi. Biar sayalah yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Adik-adikku yang kakak banggakan, dari peristiwa ini maka kita dapat pelajaran yang berharga, bahwa ternyata ketika kita peduli terhadap orang lain, menutupi kelemahan orang lain, menghilangkan kelemahan diri, maka di sana akan terbuka lebar-lebar peluang amal soleh bagi kita sekalian. Sebagai jiwa pramuka yang sejati, Bapak harapkan kalian memiliki kepedulian untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam diri kita dan menghapus kelemahan orang lain. Saling berbagi, saling membantu, baik dengan ide, pikiran, tenaga, dan seterusnya. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan peduli kepada kelemahan diri kita dan kelemahan orang lain, maka kita dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menghilangkan kelemahan diri dan menghapus kelemahan orang lain. Maka dengan demikian, insya Allah hidup kita akan aman, tentram, dan damai. Baik anak-anakku, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan kita hari ini betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian dan juga bagi kakak-kakak pembina, juga bagi kalian adik-adik. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.